biarpun di daerah lain ini hujan, alhamdulillah di lingkungan Ambulu tidak diberi hujan, masih bisa berkumpul rutinan ibu-ibu untuk membahas masalah tauhid dan kekurangan banyaknya keliru perbuatan selama 24 jam, selama juga 15 hari tak ketemu, dan saya yakin saya pribadi selalu kalah dan kalah. Mudah-mudahan biarpun dalam keadaan cuaca yang seperti ini, yang rawuh pada malam ini, bisa membawa semangat untuk menggali apa yang diucapkan oleh para mursyid tentang masalah sholat tidak putus, wudu tidak putus, sebagai pedoman kita hidup di muka bumi ini, lebih-lebih nanti ke alam keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dicintai, kita tidak luput dengan mati. Gelem mati, tak gelem mati. Tua mati, muda mati. Cuma kita tinggal nunggu saatnya. Saatnya antara badan yang kasar, nanti kalau sudah rusak, penghuninya nanti akan pergi. Lah, perginya ini kalau sekarang tidak tahu, besok tidak tahu. Tolong, lek kate ngomong mengkuai ya. Ibu-ibu yang di luar, adik-adik yang di luar ya. Ngomong gampang ya. Ngaji sik dulu ae. Iki gak ono pertanyaan ini. Mestinya 15 hari ini mosok tak gelem mikir-mikir ini, merenung sholat dengan wudunya ini. Di situ ada dua jawaban, di antara kekurangan dan juga kelebihan. Saya yakin kalau kelebihan itu tidak bisa dibahas seperti ini. Namun dibahas pun juga ya nggak masalah. Ini buat jawaban ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih belum merasakan hal seperti kelebihan itu. Itulah. Tapi yang kekurangan pasti ditanya. Itulah. Makanya selama 15 hari ini, di antara kekurangan dan kelebihan, masa ada merenung sama sekali. Tapi lek belum jauh kurang kok dihitung jangkep aja ya. Ya, jadi sehari ini belanja harus gitu loh, tidak pernah akan kurang. Itu yang imajinasi terus itu loh. Ini punya saya, nggak tahu kalau lainnya. Dan insya Allah lainnya enggak mungkin. Hanya punya saya yang seperti itu. Masa ada yang mau ditanyakan dulu 15 hari antara kelebihan dan kekurangan ini. Ya. Bu saking wis ndak ngrasakno urusan lainnya, akhirnya sudah bahasa lusa memakomkan, tidak memakomi, tidak masalah itu. Masa 15 hari ini tidak ada kekurangan. Saya yakin kalau kelebihan mungkin takut yang tidak gayuk, akhirnya mengharap-harap, aku kok nggak sampai saat ini ya, kok mak kita lupa kalian ya. Gitu. Ada di situ pertanyaan kelebihan, terus ada pertanyaan kekurangan. Gitu. Nah, kekurangan ini nanti mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ini untuk bisa dijawab bersama-sama. Gitu. Sebenarnya saya tidak kehabisan bahan. Dalang itu gak ono ceritane kehabisan
lakon. Cuma saya kembalikan ke tolak ukurnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Masa 15 hari ini gak ada satu kelebihan atau satu kekurangan. Atau mungkin tak ngerasaki. Ya. Saking mantepnya tauhidnya, akhirnya nggak ngerasakno. Jadi apa yang mau saya tanyakan? Apa saya tanya lagi? Ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kembali mati ya. Mati. Pasti mati. Cuma tinggal waktu. Kalau hidup ini nunggu kematian. Hidup itu nunggu kematian. Sedangkan kehidupan adalah mati. Tak ulangi. Hidup ini menunggu kematian. Baru kita nanti hidup. Tapi kalau kehidupan ini, badan ini adalah barang yang mati. Jadi kalau hidup itu nunggu kematian. Jadi selama kita dibebani kehidupan, barang yang mati ini nanamnya. Nanamnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau sekarang nanamnya tidak tauhid, ya, besok kembalinya tidak dalam keadaan bertauhid. Padahal yang dibawa itulah, kehidupan ini dalam kematian ini nanti tergantung dari kehidupan kita. Sekarang ini penting gitu loh. Soalnya gelem tak gelem pasti mati. Pasti. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Sing kelebihan ya mati, yang kekurangan pun ya juga akan mati gitu loh. Makanya untuk menunggu hidup yang abadi ini nunggu kematian. Sedangkan hidup yang kehidupan sekarang ini adalah barang yang mati. Ya. Jadi badan sekarang ini ya, adalah mati. Gitu kan. Masalahnya apa? Masalahnya nanti kalau dipisah antara rohani dan jasmani, jasmaninya barang yang mati juga, ditinggal. Penghuninya nanti akan pergi. Terus perginya ini kemana nanti? Ya. Ini tidak karena ukuran hukum, ukuran ini luar, tidak. Tidak ukuran baca, tidak ukuran tulis, tidak ukuran suara, tidak. Tidak. Hidup itu tidak bersuara, tidak berkalimat, tidak berhuruf. Lain hidup. Tapi kalau ini mati, nih kehidupan ini mati ini nanti kehidupan ini bersuara, ya juga berkalimat, ya juga huruf. Yang menentukan adalah manusia. Ya. Kalau hidup manusia tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah Gusti Allah. Yang bisa menentukan adalah dirinya sendiri. Iya. Contoh datang ke ini, ke pengajian ini ya, ke pertemuan ini. Tauhidnya datang. Iya. Tapi karena ngurusi ini barang yang mati, ya, ini barang mati ini. Karena sekarang masih ada hidup, makanya dikatakan kehidupan. Iya. Yang satu ini hidup membuat segalanya langit bumi seisinya, yang termasuk dimakan, yang termasuk diminum, yang termasuk ditempati,
dibungkusi dan lain sebagainya. Ini mati. Gitu kan. Tapi kalau hidup tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh apa-apa. Hanya yang dibutuhkan ini adalah tauhid. Di situ. Makanya dikatakan kalimat tauhid. Kalau kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Di situ. Terus tingkah pola sehari-hari ini diatur sholat dengan wudhu ini namanya gerak perbuatan, amalan, torikoh. Ini yang menggerak pun ya juga Allah. Tapi nanti yang akan kembali bukan geraknya badan, bukan geraknya mata, bukan geraknya hidup, geraknya tubuh yang ada lubangnya ini termasuk semua tubuh 6.666 ini tidak ada artinya, ada artinya. Hanya Allah melihat geraknya hati. Namanya zikir Iya, geraknya tauhid. Tadi kalimat tauhid. Pertama kalimat tauhid, setelah itu gerak tauhid, lelakon tauhid, perbuatan tauhid. Nah, kalau di bahasa Arab, af'alnya tauhid. Lek ngerti asma'i, ngerti af'ali. Gitu. Lek ngerti af'ali, ngerti sifate. Lek ngerti sifate, ngerti dati. Lah, ini semua bukan urusan badan. Itu semua adalah bab rohaniyah. Gitu loh. Iya. Jadi yang kembali kepada Allah ini bukan badannya, bukan ruhnya. Nah, sekarang kalau ruhnya itu tidak dibersihkan, syariatnya tidak dimakani, mulai sekarang, jadi apapun, dimanapun, tidak ada keadaan, tidak ada tempat, dan tidak ada zaman. Iya, yang penting kan ini, gitu. Anak ditinggal, suami ditinggal, istri ditinggal, dunianya pun semua itu ditinggal, termasuk badan kulo kali panjenengan, saya dengan panjenengan yang dicintai ini pun juga akan ditinggal. Iya, makanya yang penting apapun golongannya, apapun genetiknya, apapun agamanya, yang dibawa hanya satu, tauhid. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ini perlu gitu loh. Ya, makanya pertemuan ini gesekan. Putihnya beras, enggak putih kan? Tolong tiap pertemuan, masa 15 hari hanya cuma kebutuhan kehidupan itu, hidupnya tidak pernah dirasakan. Tolong yang nanti ada kelebihan, tolong nanti ada yang kekurangan, dicatatlah buat untuk bertanya. Pribadinya sendiri gak butuh misalkan. Mungkin dulur-dulur itu yang dicari dengan pertanyaannya, itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai. Di situ nanti ada jawaban yang bisa nanti memberikan semangat masalah ini kita ngaji tauhid ini. Gitu. Iya, ya termasuk anak saya, termasuk istri saya. Gitu. Tanya, gitu. Di situ daripada nanti tanya pribadi hanya untuk pribadi. Gitu. Bukan riya, enggak. Ini memberikan semangat agar supaya akidah ini tetap guyup, ya, mantap, tetap. Kalau tidak mantap, tidak tetap, nggak keanggap. Pasti nih,
Kalau ndak tetep, ndak mantep, ndak nganggep. Gitu. Siapa sih nganggep? Siapa yang nganggep bapak-bapak dan ibu-ibu? Gusti Allah. Nah, makanya kalau sekarang ndak cinta kepada Allah, nanti tidak kembali kepada Allah, gitu loh. Iya. Saya miris nanti. Termasuk saya pribadi. Takut sakit, tidak mikirkan tauhid, nanti sakitnya dibuat lama itu loh. Akhirnya imannya tidak ada, nanti diskualifikasi tidak akan tertolong. Tidak kembali kepada asalnya itu loh. Enggak. Iya, tidak ada efeknya dengan pekerjaan, enggak. Tidak ada efeknya ngaji ini dengan ngelola dunia banyak, sedikit, sedikit enggak. Jadi apapun, ruwet tak ruwet, ya enggak ada efeknya. Ini pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu ngaji tauhid ini. Iya. Lek mati. Ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ngerti nang ukuran, nang umah yang akan kita tempati hidup itu siapa nanti? Iya. Makanya kematian ini ditahlili, diyasini, karena mati itu membawa yasin, membawa tahlil. Itu kalimatnya. Apa itu selesai? Tidak. Itu harus dijalankan. Jalankan itu namanya perbuatan. Nah, setelah nanti dijalankan dengan perbuatan, maka nanti hatinya dibuka. Gitu. Kalau punya asma, kalau sudah ini mengucapkan kalimat dengan suara, dengan huruf ini, tapi tidak dijalankan, tidak bisa. Makanya ada asmanya Allah, ada af'alnya Allah, ada sifatnya Allah, terakhir zatnya Allah. Kita tidak usah memikir tentang zatnya Allah. Ayo pikir sifatnya dulu. Nah, sifat yang ada dalam pribadi kita ini ada dua. Ada sifat jasmani, ada sifat rohani. Nah, yang nanti akan kembali kepada Zatullah itu, sifat ini adalah perbuatan rohaninya, bukan perbuatan jasmaninya. Jasmaninya dipendem. Kita ini ditahliliku, itu jasadnya. Itu ada apa-apanya, itu namanya kehidupan, barang yang mati. Tapi kalau hidup, bapak-bapak dan ibu-ibu ini tunggu akan kematian nanti. Nanti kalau sudah mati, berarti sudah hidup. Abadi sudah. Tidak ada yang bisa nolong. Orang tua nggak bisa nolong, anak nggak bisa nolong, famili nggak bisa nolong, semuanya nggak ada yang nolong. Katanya Allah di Al-Quran, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kiamat itu adalah kematian, rusaknya bumi. Benih bumi ini hancur menjadi hancur mulai lampu. Badan sampean ini adalah bumi. Itulah. Badan sampean ini ke bumi. Maka mulai kiamat hancur. Itu. Iya, semua itu ada filosofinya. Itu semua yang diceritakan di hukum syariat itu adalah tembung sanepo. Disemoni, dipersemoni. Itu. Iya. Kok yang diurus itu adalah kehidupan. Padahal kehidupan ini adalah nafsu. Karena pakannya badan ini kehidupan. Kalau rohnya itu adalah hidup. Itu loh. Makanya barang yang hidup ini ilmunya pun juga ilmu sirri, dirahasiakan. Kenapa rohnya kok bisa membuka barang yang rahasia ini? Ini tugas. Itu. Saya kalau nggak tugas, saya nggak berani. Kadang-kadang tugas ini pun kelebihan dosisnya aku pun juga dihukum. Iya. Beberapa hari ini sering saya dihukum. Ya. Sampai saya dihukum badan ini tidak stabil. Sering ngomong kebablas.
Karena ngerasakan itu saking mesak no gitu loh, sampai ngomong terlalu jauh kadang-kadang itu. Padahal nanti ada hukuman sendiri. Dikira orang ini tidak dihukum, bodoh aja. Sama dihukum. Lek keliru duduk sampean dihukum, duduk anak istri saya yang hukum. Tidak. Saya tidak dihukum, anak-anak saya dan istri saya tidak. Saya dihukum sendiri. Dikira saya sekarang ini tidak lepas dari hukuman. Sampai sekarang ini saya dihukum. Itu. Iya. Bener ini. Saking mesakno kepada dulur-dulur agar supaya lebih giat lagi tentang bertauhid ini. Itu. Tidak ada urusannya dengan rezekinya sedikit, rezekinya banyak. Tidak ada. Jadi apapun di muka bumi ini tidak mandang status sosial pun, ini semua tidak ada ini nanti. Ini kehidupan, ini nafsu. Iya. Gitu loh. Kalau mati nanti sampean tidak membawa hidup ini, makanya hidup ini nunggu kematian. Tapi kalau kehidupan ini adalah barang yang mati, ya iya, sawah tidak dibawa, rumah tidak dibawa, pangkat tidak dibawa, keramat tidak dibawa, meskipun tabungannya itu loh, banyak tidak dibawa, utang pun juga, itu loh. Kan mikir utang loh itu, wis dari pisah antara jasmani dengan rohani. Ini pentingnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya, gitu. Karena memang cuacanya sekarang ini di beberapa macam daerah, utamanya khususnya di Probolinggo, ini hujan. Iya, jadi ukuran imannya sampai di sana. Ya, tapi bagi orang yang sudah menikmati tauhidnya juga luar biasa, itu sudah rahasia pribadi. Ini tidak ada tekanan, tidak ada, bebas. Mau bertemu, alhamdulillah. Tidak mau bertemu, alhamdulillah. Romonya cuma ingin ini, merangsang. Karena ini amanat dari guru. Iya, itu. Kalau sudah kumpul nanti pemikirannya lain, sikapnya lain. Ya, iya. Tidak hanya semata-mata mencari tentang kehidupan ini rugi. Ya kehidupan kita dicari. Hidup ayo kita sama-sama juga dicari. Iya, gitu. Kadang-kadang males, ngantuk, romo kesel. Iya, tuh masih romo nih, gitu. Tapi barang yang disenangi ini, akhirnya jadi semangat. Iya. Malah pekerjaannya lebih berat saya. Saya melayani kaum ini ya kaum tauhid, kaum syariat, kaum macam 24 jam. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kan tidak bekerjanya seperti ini, gitu loh. Sudah punya bidang, sudah punya bagian, masih gitu. Lho iya. Saiki bunga krono dunyane akeh, gak dikowo. Gitu loh. Krono sehat. Gitu. Bisa membeli di mana-mana, rasanya nikmat enak. Bisa. Kalau nanti sudah sakit, itu pas sakitnya luar biasa, nggak mau dunia pun itu. Okay. Saya ini bukan nakut-nakut, kulo beni kok nako ibu ten tak kok nako ini, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak jadi semangat. Iya, jadi apapun. Masih lebih dia presiden, masih lebih dia raja, masih lebih dia ratu, mati, pada besi tukang becaan. Kalau masih kehidupan, ada jenderal, ada presiden, ada pejabat, ada tukang becaan, itu ada kelas-kelasnya. Tapi kalau sudah kering mati, tidak ada kelasnya, wis. Di situ, kalau mati presiden sama dengan tukang bedaan, ledapian tukang bedaan. Iya, jadi kiai, jadi habaib, itu loh. Sekarang ada kelasnya, ada status sosialnya, iya.
Tapi kalau sudah nanti akan mati kembali kepada Allah, status sosial tidak laku. Malah sing ngasak itu sing keracunan pangeran. Sing tukang dalil popo. Itu loh. Coba kita dalil buru kita aja lanjut. Itu loh. Iya. Orang itu korban. Kiai tak belum korban. Kiai tak belum beri. Fakta ini gitu. Di situ. Lah secara hablum minan. Oh, terdolil dia. Ya, ahli bodoh dia itu. Buru kita aja aja itu. Itu. Allah tak perlu dalil. Allah tak perlu pintar. Allah perlu ekosistem. Karena kita sekalian sudah mengikrar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, kalau sudah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, cintanya sudah selaku utusan Allah di muka bumi ini, di situ. Maka nanti wahdahu la syarika lahu. Ada apa-apa. Tadi kabila. Sepedukun cuma odi. Itu. Siapa yang hidup itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat mutlak. Nah, untuk mengetahui zat Allah yang mutlak ini, mutlakkan dulu sifatnya Allah ini yang ada di pribadi kita ini. Badan sifatnya Allah, ruh juga pun sifatnya Allah. Nah, ruh dan jasmani yang kita jalankan setiap hari ini, jalannya ruh seperti apa ini ada ilmunya. Makanya kulir ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kulir ruhi min amri rabbi. Katakan. Ada Muhammad dan kata. Kenapa ada Muhammadnya? Karena dulu Islam ini yang menerima wahyu itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima pertama di Islam ini. Apakah sebelum-sebelumnya ada ayat seperti ada? Cuma ada dikatakan seperti Arab kulir ruhi min amri rabbi. Cekebele ruh dia. Gitu. Ruh dia tang rahasia. Gitu. Iya. Masih Hindu ya iya, Buddha iya, Nasrani ya iya. Apalagi Islam. Di ayat kulir ruhi min amri rabbi. Cekebele Muhammad, ruh dia tang rahasia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Setahu ke ilmu dia sangat sedikit sekali. Sekuni Pak. Bentar. Kalau sampean nanti benar-benar memahami istilahnya sudah nikmat, gurih tentang tauhid ini. Iya, tidak ada apa-apanya nanti. Dunia tidak ada apa-apanya. Iya, hanya yang dipikirkan dalam kita hidup di dunia ini adalah wujud hidup adalah kematian. Oke, saya bukan beden-bedeni itu loh. Takut nanti kalau sudah mati, ibu-ibu dan bapak-bapak tempatnya itu tidak tahu. Mulai ada ki rohani di jasmani ini, si jasmani beli ke tanah, si rohani beli ke Allah. Ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah beli ke Allah. Sudah dirangsang surga, ditakut-takuti neraka, ya. Itu semua ada ilmunya, beda ilmunya. Gitu. Takut ke neraka, terus ke swarga. Gitu. Sendi neraka, di swarga ini ke daerah. Boleh kan? Takut ke neraka, terus ke swarga. Sendi neraka di swarga ini ke daerah. Boleh tanya? Terus jawab. Terus dijawab. Terus dijawab. Yang punya neraka dan surga itu siapa? Ayo, ditanya lagi. Ayo. Diri sendiri. Nah, yang kita percayai diri sendiri itu ada apa? Saya tanya, ada apa? Ayo, ada apa? Loh, tambah luar lah, tambah nyar-nyar.
Yang punya neraka dan punya surga ini boleh dijawab diri sendiri, boleh. Nah, diri sendiri ini punya siapa? Ya? Allah lah. Allah lah yang punya. Beni anak ini. Beni anak bilakeh. Di situ loh. Yang punya neraka dan surga ini adalah Allah. Gitu loh. Iya. Sama masuk surga dah ketemu Allah terus siapa? Apa boleh neraka yang kita tarbu? Jadinya tanyaan keluarga kok jadinya tanyaan pengiran. Benar. Iya. Rohani kembali kepada Allah. Jasmani beli ke tanah. Itu. Nah, yang punya semua ini Allah. Makanya di Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah, balik ke Allah. Sudah selesai. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tak ngerti ilmunya mulai sekarang, tak ngerti afalnya mulai sekarang, tak ngerti sifatnya mulai sekarang, tak ngerti datnya mulai sekarang, besok tidak akan bisa. Iya. Loh, hukum syariat itu adalah asma Allah. Iya. Kalau ada asma'nya, ada apalnya. Berdelakon lah. Mun berdelakon lah. Berwujud sifat lah. Mun berwujud sifat lah. Berwujud data. Tak bisa awujud data. Mun tak boleh ketemu di sifat tak. Nah, sifatnya dalam arti bersih. Sifatnya kasar beli ke tanah. Sifat rohania bersih kembali kepada asalnya. Sifat itu kembali nanti kepada zatnya. Kalau ada asmanya, ada afalnya. Kalau ada afalnya, ada sifatnya. Kalau ada sifatnya, ada zatnya. Kita sekalian tidak usah mengangen-angen zatnya Allah. Lu sampai sifatnya sendiri aja belum bisa. Sebenarnya sifatnya Allah. Iya, neraka sifatnya Allah. Surga sifatnya Allah. Jin sifatnya Allah. Malaikat sifatnya Allah. Iblis nafsu setan kita yang ada di diri kita ini adalah sifatnya Allah. Sifat semua ini. Gitu. Utamanya rohani kita adalah sifat Allah ini. Nanti kalau dipisah antara jasmani dengan rohani, ya, tidak suci bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak akan kembali kepada asalnya. Makanya katanya Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah ke Allah. Itu. Loh kok sama-sama mau masuk ke sifat? Mikir. Apalagi percaya kepada sifat. Syirik. Iya. Syirik, musyrik. Itu loh. Ini perlunya tauhid. Itu. Ada di sini masalah, ada di sini buku. Sejina hidup dulukan, ada tetap masih sampai dulu kelenger tetap bendem, tetap Cina. Itu loh. Paling kalau kerpekeran lah paling habis sebulan, seput semaput gen seminggu, mundur pak. Ini loh, put semaput sampai gentro areng dengan ada mikir gitu loh. Mari kita ada lah si cintai kita ada lah. Lah sekarang kita ajari cinta asmanya Allah, kita cinta menjalankan afalnya Allah, kita cinta kepada sifatnya Allah, dan kita cinta kepada zatnya Allah. Ini mewujudnya tauhid. Iya, betul. Masih bujung cakap, sampean sudah semua kegiatan agama diikuti. Tapi sampean tidak bisa ke mewujudnya tauhid. Tetap kesasar matinya. Iya, bukan saya ini merendahkan dan meremehkan. Enggak. Ini mau merangsang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memahami tentang ini dibaca asmanya Allah, 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 Allah. Nah, dijalankan setiap hari di toko, di jalan, di pasar, di sawah, di kebun, di kantor, di masjid, dimanapun kita berada.
Ini af'alnya. Nah, karena mensyukuri af'al ini, lah di situ diringkes, diujangi, dibukai sholat dengan wudu, praktek benar dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam menurut bidangnya masing-masing ini, akhirnya nanti dibuka. Lah, itu baru kewajiban guru, takut gak jelas, ditalakin. Guru, beli, proses sahidal, loh. Ini lama, berapa bulan ini sudah ada sahidan ini. Sampai pingin saya sendiri itu. Iya. Sampai pingin ini. Kalau yang mau ikut bukaan, saya bending sekarang nih, pos sabunnya. Iya, tapi yang saya inginkan itu bukan masalah bukaan. Yang saya pingin itu masalah sahidallah ini. Iya. Nanti coba ada sahidan lagi, cakap lagi. Kenapa? Terus sahid itu. Benar. Ini pamrih. Ayo rutin. Kalau sudah waktunya, tidak ada dulur lama, tidak ada dulur baru. Itu loh. Sama. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Sama. Itu. Iya. Tidak ada efeknya kok. Kuat. Banyak pesen. Tadi pesen sekali. Susah. Ada efeknya. Itu deki kalau ngitung pesen melolo lupa tauhid aja. Itu. Kan kehidupan ini yang ada uangnya ini. Kalau hidup tak ada dengan pesen nak. Itu loh. Hanya hidup ini mutlak mewujudnya tauhid. Mewujud Gusti Allah. Gusti Allah menafikan memawujudkan itu ate bersih. Makanya ajari ngelakoni lelakon ate bersih. Bilon mun rasana noreng duk timur. Sekarang mulai dulalah, tobuklah. Kok tahu nggak dia itu buat tobat. Nah itu. Atau berbunyi tekan bebejengan di godengan pengimaman. Benih. Wa dzikrullah ya itu makunta. Zikir ini kebudak kamu saus. Ini gitu. Karena posisi ate ini kita di tempat. Ini gitu. Tempat ate ini karo nih kabeten. Beten bede sabo, arone bede sabo. Beten bede pasar, arone bede pasar. Ini gitu. Mula wajah mate. Ini gitu. Engkit. Benih nang kuburan lo na. Ini gitu. Nang alam baital makmur. Benih tak kuburan. Ada yang coba batokan. Ini gitu. Libet nunggu bulan takut. Kalau kena betang luar. Warubuka, wanabiyuka, wamaiwanuka. Lu betang nggak? Ini loh, munaruna. Masih tujuh nang dinang kira kita ambil. Mulai nul ba? Siro, mun bersih aden nak. Aden nak bersih, mun lebih sambian. Itu kecil lah Edang dibayang-bayangi hanya sugesti itu loh. Iya, itu loh. Selamat teh. Karena anak punya tata kerama. Karena ini budaya yang tidak boleh kita habis, tidak boleh kita lupakan. Ini gitu. Bunyi Saudi ngirim cucun enggak? Apa karing mate, mau sampai ring mate akan jujur buru kapi. Itu loh. Aku gawe burun sa pangacapak. Pangacapak kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil. Ini kan. Mangan sampean ya akhiri makin ya tahlil terus-terusan. Tahlil budaya sabu, tahlil budaya buko, tahlil budaya pasar, tahlil main bal-balan. Itu. Jadi semuanya tahlil. Karena yang dibawa nanti ke hidup ini, hidup itu hanya menunggu kematian, adalah tahlil. Ada tangi berasol.
rasul je tingkara aku rasul. Ini dulu, budaya talam. Seroka akan nang burung. Nah, mulai akan nang burung tadi status aji jenderal, aji kiai, aji ring becaan, aji pejabat tani. Nah, digubukkan diajari seperti itu. Biar tidak ada status sosial. Mun ngaku ring piring, luar makan romun ngamuk liman sedih. Gitu loh. Karena gubuk benih status sosial. Hidup tidak ada status. Tapi kalau kehidupan status ada harganya. Ini pentingnya ibu-ibu, bapak-bapak. Walaupun cuma merangsang. Nikah. Engki, pengen punya bertauhid punya. Tandi bertauhid iya. Itu. Tadi otang bertauhid punya, itu. Tadi otang tauhid punya, itu. Lah ini tergantung betul. Iya. Ini zaman jalan di otang. Kata tak mikir kan di otang. Mungkin orang sesoki ini orang yang di otang. Beni orang sesoki ini punya mobil lah, bungkon mapan, pangkata, yang sukses. Wah, apa sukses? Iya. Orang sukses itu orang yang tahu kepada Allah itu orang sukses. Iya. Tahu kan lu langit bumi saya sendiri Allah. Iya. Melarat Allah, sedeng Allah, soki Allah. Mari soki, sedeng boleh Allah, melarat boleh Allah. Iya. Jadi nanti melarat. Tandi hoki, tandi sedih, di Allah. Ini kan, nyaman nih kalau tadi bilang ni kan. Jadi hoki lah. Itu satu sejarah tinggi, melihat mobil, melihat mewah. Bisa. Kengun datang kena minjem, mungkin orang mobil mari cuci, mobil mewah kena larang, kita oleh tu pak. Tahu saya mobil, cuma sepeda mundur be, yang jembe aku sih. Iya, juga gembreng, tak kau bisa. Mati tiba, cekik kau benda melong-melong, kaiman sama salah. Tiba, masih ada juga. Aduh, mati ada, tetap masih liman keliga, tetap ada. Iya, inilah ukuran. Di situ, akidah tidak melarang punya pekerjaan sibuk boleh. Di atas kaya boleh, sedang boleh, melarat boleh. Itu. Iya. Melarat soki banyak. Sedang tak atas, sedang tak gebot banyak. Sesoki saraf banyak. Iya. Bener itu lah. Dunia. Pak Tombat mobil mewah, makan sate tak boleh. Tak boleh suki sarah. Macam ni gila. Pak Tombat mobil gila. Makan odeng tak boleh. Allah. Pak orang tak bagi rokok boleh. Aduh, gusteh dia kata macam tu. Lepas topos lah, aku dah gusteh ni aku dah dengar tu. Iya. Iya. Masih letak rokok mun bejen tompes. Rokok melulu bejen tompes, dia tompes. Nikmat. Bokok letak ngerugi hati orang. Tujuan rokok mampu ngeto, kalau orang itu sing ibu, rokok tak boleh mengibur. Jadi kita oleh. Bisa. Tujuan rokok, wah ini ternyata di kanjang itu umi itu loh. Nyaman. Ngomong tauhid. Bu, ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Aduh. Rokok kan bentung. Bunyi tauhid di tauhid. Iya, itu loh. Si iman jadi siapa?
Sering dialoi beri lancar. Dialoi beri lancar. Tidak beri lancar, hasil lancar. Eleng-eleng. Ini dah segala. Cok itu. Di budina. Celeng na penuh. Tak toleh wasan lah. Cela tali toleh yang kanan di kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Nguter melulu. Iya. Jualan obat panu. Tak jual je panu. Itu. Tak sakit lagi. Masya Allah. Bahasa tersebut. Iya. Pan manis kepi. Warna baik kepi. Ini kah. Ini. Kalau tak ada, ya tak ada kepi. Ini ke. Ini kah. Laku tak kau tak rokok. Laku tak kau tak tanah. Akhirnya cok. Iya. Jadi kita jumpa dia pengiran tu kocok. Iya. Kok jadi coba jadi kalau guna bila rasa dulu rumah dia. Iya. Pilu bulu tahu kapiu. Masa lu bela lah. Kamu boleh tahu orang lah. Kira-kira pasal naman. Bahaya. Ibu-ibu, saudara-saudara aku yang dicintai. Silakan mati game. Ya Allah. Ula, setak anu boleh. Setak apa? Setak omus. Iya mengomun nak. Bismillah. Utas senang dulu. Seringin mun pada sholat di wudu. Pada. Apa yang tak pada? Bismillah. Pada. Kita apa nanti ciburu kita. Ya Allah. Ya. Lamun mati. Ya Allah. Ngeri. Gending ring mati lula. Belajar ring mati di takut ring mati. Kok bulan takut alih buat. Ada apa perwatokan. Maju ke sila, ya kami kau lah, tong-tongan, gitu loh. Isa apa nunggu bulan lagi kau? Ada apa? Ada. Paling kau patokan, kan impuh, kambuca. Bau omro beri apa? Kembang dari sematanya ranyar si bau dia, gitu loh. Mau nali pikir gak bisa, gitu loh. Gitu. Kecoput aku. Jadi coput tak boleh menjadi aku. Ya Allah, tadi benar. Mun coba aku. Jadi coba sehari tak ingat aku. La ilaha illallah. Ini kan, mun terus tak jadi coba tu, orang tahu. Ini kan, ini. Penyaman Odin tak dilem orang ini kan. Jangan diartikan nyaman Odin punya dunia ni loh, benih. Loh, punya dunia tak bisa beli apa ya, tak bisa ngakan apa. Ini kan. Benih, penyaman ni benih bolan punya dunia, dunia sendiri. Penyaman nak. Tak belum jelas. Ibu-ibu, saudara-saudara aku yang dicintai. Yang kita nggak boleh sare sekalian di kantor, tanya lagi. Syariat, ditorekot, hakikat, dalam menikeroman, tanya tak masalah. Tak salah kantongkan. Cek catat kantong, catat neng tompo, catat neng gelem. Mau catat neng kantong. Oh ya, rekayasa ni kenyaman nah. Masa mariata anak. Entah si gelap, nung merenung. Duh, gelap kore ketemu orang ngari ya. Berjen beir ya. Engkau mak bisa beir. Belait.
Yo karo pun sortana, tok kasur binana. Aduh, yo masalah. Ayolah. Boleh, monggo. Itu lho. Catet. Itu lho, nah sabuk ya. Pertemuan si Abik ya sabuk. Deki merenung boleh. Tepat, ada lah kon nak arwan merenung. Iya, laki gelo deh iya. Tang kita pre mak deh iya. Mak deh itu mundur lagi tak lah misal. Nika. Catet boleh. Engkau cok ngecok dari orang laki. Derem meriah. Menurut Agida. Nika. Tidak akan bisa jujur kepada orang lain sebelum jujur kepada dirinya sendiri. Saya jujurlah pada dirinya sendiri. Oke. Tinggal pertemuan. Dibuat bertanya. Ini. Masa 15 hari pun urusan terus. Urusan ke pasar. Urusan iuran sekolah anak. Itulah ibu-ibu je ya. Di situ. Pak bapaknya dia. Laku entar ke sabun. Laku entar ke kantor. Nungguin toko. Bodis nungguin tase. Bodis nungguin terminal. Ngaku nungguin waduh. Gitu. Tidak. Hidup ini adalah keabadian. Kehidupan ini adalah PR daripada hidup ini nanti akan hidup. Ini kata-kata. Si bulu pun cuma merangsang. Ini kalau. Mun gula tak kira tak ada yang cerita. Dia pun berdolong kehabisan lakon tak ada. Ini kalau. Dia pasti tukang baca apa? Ini kan tukang cucu. Tukang tulu. Iya. Di situ. Di situ masih. Malay paduk. Ngerasaki. Oleh mengaji nikah. Banyak. Takir suku ni tetap banyak. Saya sedeng. Takir banyak tetap sedeng. Saya seguni minta banyak. Sampai ngaburin ketan. Tak banyak. Ini kebun takaran. Tapi tidak meninggalkan ikhtiar. Karena ikhtiar ini kan sifatnya Gusti Allah. Iya, cik tabun bini dia. Mau tumbuh. Apa yang mana? Bibit. Iya. Loh, iya. Cik totoh. Langsung adil. Nah, semua ini ikhtiar. Menurut bidangnya masing-masing. Nikah. Si ke pasar. Nang pasar beda Allah, beda tauhid. Nang sabar beda Allah, ya beda tauhid. Dimanapun kita berada, tempatnya ada tempatnya, ada keadaannya, ada waktunya. Ini namanya hidup. Sampai ngurusi kehidupan toh, waduh, jelas. Dibatasi sebisa tompes lah. Pak Molo mati. Masih lagi beda momen oleh Pak Molo kan mati. Beda alat tak. Beda sebebut mati beda sebebut. Pasti. Ini dulu. Tak mati ibu disebut. Pasti pun ini dulu. Bisa khawatir. Itu. Kebarang PSP dulu tak takut. Ada setan mati orang tak ada. Hubung tak ada. Nah setan kuburan ketahuan orang sobung mati sobung. Anak apa mati? Bahkan tetap berangkat patokan. Kan bunuh diri. Saya neng lah. Akhirnya berapa apa? Paling ngeroking giung gitu. Karena pasti perasaan tak kok bunuh. Wah, berpatokan terambu doin tempat patokan boleh lah. Itu gagalan seperti itu dulu. Ada orang halus di mati orang. Mun menuseng aku lebih impiannya kelan orang engki. Celo rata na coba. Lo udah cerita aku coba. Ambil diri jadi coba ini kita aku ini kan. Mandi ya dulu. Masya Allah.
Ini sore untuk yang akan datang. Boleh mulai semangat. Tinggal masih ada pertanyaan nih, boleh semangat. Masalahnya apa? Amanat nih kak. Bengki. Mungkin saking tak amanat kak. Mau ngisi nang pengajian umum. Setengah jam, kepek lah. Bani boleh cengoceng, nih kak boleh tak seneng. Nih kak. Justru saya seneng ini kak. Mau ngisi nang syariat. Ya kalau umur ayat lah, berkat lain, enggak segelo. Kepek, tak seneng boleh jadi, ni kan? Itu, lah sebelum di perbandingan, paling habis boleh ngisi pengajian yang umum tak jom, mentah lah, enggak segelo. Oh iya, apa aku capang soleh apa ya? Enteng benih Elias, ni kesek kesenang gula, ni kesek kesenang gula teretan. Tahu ni kan? Benih tu yang kucengan benih romon atau iri beri nembian, bunten amanat nikah. Engki, muntah amanat udah gula. Oh, kenapa? Enten, gula tak seneng dari tangga deh. Sekarang dari luar kata, misal tak jom. Assalamualaikum, benih asal biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itulah. lah. Misal setengah jam, ya kepek lah. Ayolah, ayolah. Penting bibit macol, ya ke. Mata terus tinggi air kapi. Dia sak jom lagi efek. Untuk Allah kehidup ini bukan seperti ini. Benar. Nikah tinggi berkat Allah. Contohnya, boleh ngerancang ke ibu-ibu, bapak-bapak untuk pertemuan yang akan datang. Yang akan datang. Cek catat boleh nangdina, rekayasa nangdina. Nang jompolin kali mikir dulu. Masa mikir urusan kehidupan Subhanallah. Cek setengah bulan. Apa yang bagian lemak ongkap sila. Majuralah cek pertemuan ya, foto wilayah. Nah, mau lemak ongkap biru lah majulah, perjanjian lah, tujuan lah maju. Tahu saya pertemuan yang berbela seharian lah. Sebulan tu awak ni. Loh, iya. Bangkuan. Boleh, angkuan hati lah. Ni kira. Minggu ponto boleh bon, apa minggu ponto boleh bon macam lah. Ni kali tantretan sakit ni biar bangsa dan agama ini tetap utuh. Nusantara ni tetap utuh. Ni kira. Engki. Tadi lah yang berbela seharian alam akom tapi. Ini kira. Coba, enten apa? Iya Pak Bijala, enten apa enten? Enten apa? Engki. Telepan. Jajal ngacong. Makan debu nyangka, engki nyaman gulungku kan. Tak bal terpilpal. Ini gitu. Keluar kota. Bila? Nih, nak kiri pertemuan. Kiri pertemuan kiri. Nah, untung ibu dengan tu menunggu luar kota, lo tak bal terpilpal punya gitu ni. Mereka. Mungkin tujuan itu boleh alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka. Engki kul ni kita tak bisa menentukan masalah nah nikah rembek tantri. Engki perkara pun tak masalah pun nak minggu pun kan saya. Nikah. Terus? Hah? Itu kalau ni jantan bertanya benar ya. Coba saya ulangi sekali lagi. Mundesi juara untuk malto, boleh pemboni sini ganteng. Maksudnya langsung tidak ada pertemuan ibu-ibu pun. Ini kira. Saya tarik ni biar sportif ni loh. Mun ibu-ibu dan bapak-bapak tak sportif.
Misalkan tak usah pertemuan. Lah ini kan. Coba. Dari hati yang tulus loh. Saya ngocok dia. Pula main ngaji nunggu buk tak kebaik cerita kebaik ngocok. Tengok jumni ke TV. Ini gitu. Pula tak pernah menunjukkan tanda punten. Kan mun kebaik masalah nunggu buk pasti ni ke TV lagi. Ini kan. Makanya segala keputusan nikah boleh berbeli ke orang banyak. Ini kan. Lah pertemuan ibu-ibu 15 hari nikah terus apa punten? Bisa mutul? Enggak. Engke, mun punten gula laku ba elesro kebe raspol bu, kebe telur bu. Di telur bu. Mun diajamnya bisa aja alhamdulillah. Dia pertemuan kok baik lah. Minggu karo kare, minggu pon. Jadi sore lembele sare boleh, sih menjompo, mare, atana kita ningali di sini merenung sekecil aku, jenis ton melolo India bulbul melolo nih, bodoh boleh tadi teluran sino, TV melolo, tetung melolo, apa artinya itu? Di situ. Di gubuk ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Di situ tidak ada yang nomor 1, tidak ada nama. Itu loh. Tidak ada. Itu loh. Ada emas. Itu loh. Tidak ada. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu darah saya, saudara saya. Pokoknya akidah di gubuk ini tidak ada yang diistimewakan. Tidak punya status sosial. Nih, kapan akan ngepi. Kawan lako ngepi. Kawan teduk ngepi. Neka. Faktanya, enggak. Ini. Banyak. Neka. Mula tak ucap. Aku lagi tidak ngomong. Mula tak ngomong. Karo ucap sila. Timbul tanda tanya. Mungkin dia ngomongnya di gula hindi rasa. Mulai elegar gula lede mau ngomong lede mak beda remen yang ngocak gila itu sudah timbul tanda tanya. Nikah. Masa tak bisa ngiten tak? Nikah gini. Karena gula tidak pilih kasih antara itu tua, antara muda, antara yang status dan tidak status. Status semua tidak ada. Di sini ajarannya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Menunggu buka kue macam mulai lambat, mulai tak pernah menunjukkan dan retan punten. Jika harga diri pun tak beres, tak kira. Ini kira. Mulai 97 berdirinya pondok sampai makin ini keceretan sudah luar biasa. Sekolah pun cuma lingi maenga. Kenapa? Karena eman diberi sholat di wudhu nikah. Eman diberi nomor 1 di nomor 2 nikah. Karena saya sehari dengan alam nikah hanya nomor 1 di nomor 2. Itulah yang perlu saya sampaikan. Tolong untuk yang akan datang, mencompok saya catat dengan kantor percuma mencatat kantor. Jadi sahabat nunggu beta. Tidak cewek nak ini kan. Saudara biar tambah akidah ini bumbunya biar tambah nikmat. Dengan wadah-wadahnya dulur tentang ketauhidan yang perlu ditanyakan ini, itu yang paling perlu. Aneka. Di situ. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya dan gula nyuwun sekolah. Gula akhiri. Intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?